semuanya, balik lagi di TTS, tempat nongkrongan sharing HMKU FK Unut. Balik lagi bersama kita, jadi kita di sini masih akan membahas seputaran kehidupan anak FK nih tentunya. Dan sebelum itu aku mau memperkenalkan diriku terlebih dahulu deh. Aku kenalin, aku Intan, aku yang akan mengajak kalian untuk mendengarkan podcast kali ini. Dan tentunya aku nggak sendiri sih. Aku ditemenin sama kakak cantik kita nih, yaitu Kak April. Say hello dulu, Kak. Halo. Oke, jadi Kak April ini yang akan menjadi narasumber kita pada kali ini. Dan tentunya kita kali ini yaitu kita akan membahas tentang episode kedua season 2, yaitu tentang cara mengelola keuangan terutama di lingkungan FK Unut gitu, Kak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai di pertanyaan yang pertama nih. Tapi sebelum itu aku mau tahu deh, kakak ini sekarang di semester berapa sih, Kak? Oh ya, jadi sebenarnya perkenalkan dulu ya, nama aku April, aku mahasiswa PSKPB, sekarang sih lagi semester 8 atau masih koas ya, tapi masih baru mulai sih, baru koas. Oh gitu. Oke, Kak, jadi ngomong-ngomong tentang cara mengelola keuangan nih, Kak ya. Jadi selama 8 semester, berarti kakak udah tahu dong gimana cara kakak mengelola keuangan. Apalagi kita di FK loh, Kak. Bener banget sih ya, banyak orang ya. Bener banget. Oke, ayo Kak, bisa. Oke, kalau misalkan ngomongin masalah ngatur keuangan selama 8 semesternya kayak gimana sih? Sebenarnya tuh sampai sekarang pun masih agak bingung ya cara ngaturnya gimana, cuman sering sharing sama teman-teman. Basicnya sih kalau ngomongin ngatur keuangan anak FK sama anak non-FK sih nggak jauh beda ya gitu. Sama aja sebenarnya. Kalau misalkan dari aku pribadi sih ada beberapa cara ya, ada beberapa step buat ngatur keuangan. Jadi yang pertama, kayak orang-orang yang lagi ngejalanin organisasi atau ngejalanin proker, ya kita buat RAB-nya dulu gitu ibaratnya. Karena kan ada orang tua yang oke ngasih, misalkan nih, mah aku perlu ini, perlu itu, aku mau beli alat-alat ini itu. Oh ya udah, berapa deh, aku transfer. Tapi ada juga orang tua yang sedikit bahasa-bahasanya sih pelipet ya, perhitungan gitu. Kayak, dek, kamu tuh perlunya berapa sih sebulan gitu. Nah, kalau udah ada pertanyaan kayak gitu, ada baiknya kita buat RAB. RAB kan dibagi lagi nih, ada yang income-nya berapa, jadi dapetnya dari mana aja. Ada yang dari orang tua. Teman-teman aku ada yang bahkan udah punya usaha. Ada yang endorse kan biasanya anak FK kan bening-bening tuh banyak yang endorse kan. Jadi dicatat aja gitu, dicatat aja income-nya berapa. Terus nanti silakan pengeluarannya tuh kayak dikira-kira gitu loh. Nah, kalau aku pribadi sih dibagi jadi tiga domain gitu. Jadi yang pertama ada kebutuhan esensial, yang kedua ada kebutuhan untuk hiburan lah, kan anak FK nggak cuma belajar kan, selalu hiburan gitu. Yang ketiga ini untuk saving, untuk uang jaga-jaga. Kurang lebih gitu sih. Setelah dibuat RAB-nya, ya silakan dijalani sebulan itu gitu dengan RAB patokan itu. Nah, mungkin pesan aku yang bisa dilakuin ini. Karena kan kita kalau belanja kan per hari ya berapa, karena pagi aku mau beli makan ini, siang aku mau beli bensin, terus aku mau jajan gitu. Saran aku buat pencatatan yang baik gitu. Kita punya HP nih, di HP udah ada notes gitu kan ya, biar nggak HP-nya buat nyimpen foto-foto aneh-aneh gitu. Contoh nih biasanya sekali-sekali notesnya dipakai gitu, dicatat, oh aku beli bensin sekian, kalau bisa ada tanggalnya gitu. Jadi nanti berkala setiap seminggu, silakan masukin ke spreadsheet. Aku sih biasanya masukin ke Excel spreadsheet, jadi aku masukin berdasarkan domain tadi gitu. Nah, aku setelah di akhir bulan, aku rekap nih, apakah dia minus, apa ada saving gitu. Tapi kalau udah pakai persentase, biasanya kalau aku yang kebutuhan esensial tuh misalkan kayak beli alat-alat kedokteran, makan minum, transport tuh kan penting banget. Itu 60% sih dari total income aku, terus 20%-nya buat hiburan. Happy lah gitu. 20% lagi buat saving atau tabungan gitu. Dilihat tuh di akhir bulan sesuai nggak sih sama perkiraan kita. Kalau misalkan nih kita baru mulai bulan pertama, kalau misalkan nggak sesuai ya nggak apa gitu. Namanya juga masih belajar. Coba lagi bulan kedua, bulan ketiga, terus nanti dilihat kira-kira bocornya di mana sih gitu. Karena kan kayak misalkan beli Grab lah ini kebablasan kan. Bisa-bisa makan doang 60% gitu. Terus mulai mikir kira-kira bocornya ini bisa ditempel nggak sih, sama kayak orang tracing COVID gitu. Kira-kira ini sumbernya dari mana sih gitu kan. Nah, misalkan bocornya dibeli makan Grab gitu, pokoknya main enak-enak terus. Coba deh, apakah aku harus beli Magicom atau rice cooker, aku masak nasi terus beli lauk gitu. Terus atau misalkan bocornya di transport gitu, maunya nge-Grab naik mobil biar adem gitu. Coba deh aku jalan kaki pindah ke kosan yang lebih deket, atau misalkan beli motor. Lumayan kan, anak FK kan kuliah habis FSKT
lanjut koas tuh lumayan 6 tahun kan hemat kurang lebih kayak gitu. Terus nanti silakan kalau udah dapat formulasi terbaiknya mau nego lagi sama bunda halal di rumah silakan. Kayak emang segini nih perlunya setelah pencatatan yang bagus kayak gini. Kalau lebih kayak gitu sih caranya. Tapi selama kakak mengelola keuangan itu ada nggak sih tantangan tersendiri mungkin dari luar atau memang dari diri kakak itu tantangannya gitu? Tantangan mengelola keuangan ya. Balik lagi sih ya. Kalau mau punya finance habit yang bagus itu memang effortnya lebih. Perlu bikin spreadsheet lah, perlu bikin RAB lah, perlu ini itu dan lain sebagainya. Dibanding kita kayak jor-joran ngeluarin uang, itu sih yang pertama. Yang kedua, kalau aku pribadi ngelihat teman-temanku juga sih tantangannya itu lebih ke lapar mata. Lapar mata nggak cuma dalam hal makanan, barang, tapi juga kita kan di FK perlu beli alat kesehatan dan buku gitu ya. Banyak banget yang tiap semester nih pelajarannya ini perlu buku ini, sebota harus yang terbaru gitu, nggak mau minjem gitu pokoknya. Terus ada misalkan beli stetoskop harus yang mahal, merek yang premium. Sebenarnya enggak sih, basicnya ini kalau aku sharing ya, aku nyuruh dikit masalah beli alat kesehatan ya. Kadang kan juga banyak banget bocornya di sana gitu. Pesan aku, pilih yang memang esensial gitu buat kalian meningkatkan skill kalian. Contoh aku belinya cuma stetoskop dan tensimeter, terus juga palu refleks, habis itu ada pita ukur, template, udah itu aja. Soalnya kemarin aku beli headband set tapi yang murah-murah aja, yang penting aku bisa jahit gitu intinya. Nah kurang lebih kayak gitu sih, jangan yang terlalu mahal, yang penting fungsinya apa sih? Nah lebih ke sana. Kalau mau beli buku juga gitu, nggak harus yang baru kok, bisa banyak yang jual buku bekas kan. Terus banyak juga pasti anak-anak Eva ini kan ada kerajaan gitu ya, kayak kakaknya dokter, terus bapaknya ibunya. Basicnya kalau misalkan sebota itu kan sama ya, nggak ada yang jauh berbeda dari pelajaran anatomi, jadi pinjam aja punya kakak-kakaknya gitu sih. Sama tantangan lainnya adalah kita kan sering burn out ya di FK, terus kita pengennya pasti jalan-jalan. Nah ini sih pintar-pintar milih teman. Ada teman-teman yang mungkin mengajaknya jalan-jalan ke tempat yang hedon, yang mahal gitu kan ya. Apakah memang hobinya ke tempat seperti itu gitu ya, bebas sih. Balik lagi kalau misalkan menurut kalian nggak mampu untuk ikutin flow-nya itu, silahkan coba cari pertemanan yang mungkin lebih beneficial buat kalian dari segi finansial gitu sih. Tapi kalau misalkan lingkungan anak FK nih, apalagi kan lingkungan anak FK itu terkenal dengan high class-nya. Ada nggak sih pengaruhnya lingkungannya itu tuh Kak untuk cara kita mungkin mengelola keuangannya? Masalah lingkungan ya, mungkin sebenarnya gini sih, mungkin apa sih kayak bungkusnya atau covernya anak FK kelihatannya high banget ya. Sebenarnya nggak semua sih. Intan, jadi kayak banyak juga teman-teman aku yang hidupnya sederhana dan lain sebagainya. Balik lagi sih sebenarnya ke pribadi masing-masing, apakah kalian sanggup untuk ikut pergaulannya seperti itu. Tapi pertanyaannya apakah kita harus memusuhi dan menjauhi teman itu, kan enggak juga. Ngobrol ya juga, kita ngobrol di FK ya udah biasa. Tapi kalau misalkan urusan jalan-jalan, urusan hangout, terus kayak mau healing gitu lah ya, coba cari pertemanan yang mungkin istilahnya sesuai sama budget kita gitu sih, lebih ke menempatkan diri. Dan satu lagi sebenarnya lingkungan FK yang konon high class sebenarnya bukan 100% menjadi hal negatif sih. Teman-teman aku banyak kok yang meskipun dia hidupnya high class, dia juga punya finance habit yang cukup baik gitu. Jadi sering-sering sharing. Aku banyak sharing dari mereka, kayak bahkan mereka meskipun dapat income yang tinggi ya dari orang tua, kayak misalkan per bulan 5 juta atau 10 juta gitu, tapi mereka pintar untuk ngelola dan nabung. Dan bahkan temen aku ada yang punya tabungan sampai 30 juta ke atas, padahal masih kuliah gitu. Jadi pintar-pintar orang aja sih. Satu lagi nih Kak, menurut kakak apa sih arti kata irit gitu kan? Menurut kakak apa sih itu kata irit? Irit ya, kalau dari aku pribadi sih, sepanjang kalian dikasih uang nih bulanan sama orang tua, kalau kalian udah nggak minta lagi itu udah irit sih. Tapi ada kan case-case tertentu yang misalkan di semester 2 gitu, di semester 2 ini ada misal disuruh vaksin hepatitis. Kalau aku sih kemarin gitu ya, ada vaksin hepatitis pas mau koas. Sebenarnya nggak wajib, cuman memang perlu untuk orang tua minta uang tambahan, karena kalau misalkan kita dapat income bulanan cuma 2 juta gitu atau 1 juta, pakai bayar vaksinnya udah habis berapa gitu, bilang aja gitu. Kalau udah nggak minta lagi sih menurutku itu udah edik banget. Plus kalau sampai kalian dikasih uang bulanan dan kalian masih punya saving atau tabungan, itu top banget sih. Dan satu hal lagi,
irit boleh, tapi jangan sampai irit itu bikin kalian tidak bisa menikmati hidup gitu. Jadi udah dari Senin sampai Jumat belajar mulu nih, terus Sabtu Minggunya kalian di rumah karena mau irit, nggak juga. Otak kalian perlu istirahat dan perlu lihat-lihat yang indah gitu. Harus refreshing healing gitu. Refreshing healing kan pokoknya sekarang. Gitu sih. Oke gitu. Jadi irit menurut kakak tuh kayak kita harus pintar-pintar gitu ya mengelola keuangan, apalagi kita anak FK dan keperluan kita juga nggak banyak banget. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola keuangan kita di FK Unut gitu kan. Oke Kak W, jadi itu aja merupakan jawaban-jawaban dari Kak April nih yang membantu kita untuk membuka mata kita lebar-lebar gitu supaya kita tuh nggak boros-boros lagi guys, karena kebutuhan kita tuh ya seenggaknya kita harus bisa pintar-pintar mengelola keuangan dari sekarang gitu supaya nanti nggak kebablasan gitu kan. Oke, sebenarnya masih banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan yang masuk kan, tapi sayangnya waktu kita nggak cukup, jadi kita akan akhirin aja sampai di sini. Dan tentunya nggak sampai di sini aja guys, masih ada episode-episode berikutnya dan nggak kalah seru lagi. Dan episode berikutnya kita akan membahas tentang Tri Ampuh mendapatkan beasiswa. Penasaran banget kan? Bagi kalian yang ambis-ambis ingin mendapatkan beasiswa, boleh banget tuh dengerin episode berikutnya. Baik, terima kasih Kak April atas podcast kali ini, dan aku mau ngucapin terima kasih sama teman-teman yang udah mau menonton, dan tunggu episode berikutnya. Bye bye.